Hey ya hey oh, hey ya hey oh, hey ya hey oh, hey ya hey oh. Kita di sini bergandengan tangan, satukan tekad kita di sini, serukan namanya, Kristus Rajaku. Hai Sobat UMK, sekarang aku lagi bareng Mega. Kalau Mega kemarin bulan Mei udah live-in belum sih? Sudah Kak. Kalau boleh tahu kamu di mana nih live-innya? Live-innya itu di Toraja. Jauh ya. Halo Este, Halo Pastor. gimana tampak ceria aja kamu? Iya betul dong. Kebetulan kan sekarang kita lagi liburan. Oke, saya dengar baru pulang live-in juga. Iya betul banget dong Pastor. Oh, Live-innya iya. sangat-sangat seru. Live-in di mana? Kebetulan kemarin itu saya live-innya di Toraja, ikut Toraja. upacara Rabu Solo. Rambu Solo. Betul, upacara kematian. Oh, begitu. Halo Beb, Halo Pastor. udah dengar ini dalam rangka persiapan Indonesian Youth Day kemarin lagi live-in ya? Iya betul Pastor. Live-in di mana kok? Kemarin tuh saya live-in di keluarga yang berbeda dari keluarga saya, keluarga muslim. Oke, di Makassar tentunya. Tentunya di Makassar. Iya. Hai Sobat OMK, sekarang aku lagi sama Aldi. Hai Aldi. Hai, Kalau boleh tahu kemarin kamu live-in di mana? aku tuh kemarin live-in di Toraja. Oke, jauh ya. Halo Alfon. Halo Pastor. Gimana bro? Ya, Segar hai, di. Pastor. Segar. Iya. Kemarin habis live-in di mana bro? Kemarin livingnya di kampung Pastor, di rumah keluarga Di mana tuh? Mamasa. Mamasa. Iya, di Mamasa. Mamasa itu dari Makassar berapa kilo tuh? Sekitar 200 kilo lebih Pastor. 200 kilo dari kota Makassar Dari ya. kota Makassar. Oke, di sana live in di rumah. Di Keluarga? rumah ya, saudara ibu. Oke, tapi orang-orang di kampung halaman gitu ya. Iya. Hai, sekarang aku lagi sama Gilbert Nah, Gilbert, kalau boleh tahu kemarin kamu tuh live-nya di mana sih? di Pertapan Karmel Manado. Wah, jauh banget ya. Tapi Iya, kamu tuh jadinya berarti di sana bareng sama siapa? ya sama teman-teman. Oke, jadi kayak ramen gitu ya Iya. live-nya ya. Hai Van. Hai Este. Nah kemarin kamu live-in di mana? Kemarin aku live-in di tetangga samping rumah sih, tapi kayak milih tempatnya tuh karena mereka dalam satu rumah itu punya banyak keragaman dan budaya dalam satu rumah. Kayak misalnya mereka dalam satu rumah bisa ada 3 agama yang tinggal dalam satu rumah gitu. Selama live in apa sih yang paling berkesan dari kamu pengalaman perjumpaan dengan mereka? Ya mungkin pengalaman perjumpaan yang paling berkesan bagi saya yaitu ketika bangun pagi ya, saya melihat mereka itu bangun sholat subuh, sedangkan mungkin saya bangun hanya bisa melihat mereka ya. Oh, iya. Mereka sholat subuh, habis itu mereka melakukan aktivitas mereka sehari-hari, sedangkan saya hanya bisa mengamati apa yang mereka lakukan dan kadang membantu seperti itu Pak. Waduh, tapi doa juga kan? Ya tentunya berdoa juga Oke. Pak. Ya, dari pengalaman live in di sana apa yang ST dapat? Banyak sekali Pastor yang biasanya kan kalau ikut oma, ikut om, ikut tante di sana ikut pergi upacara Lambu Solo paling kan datang sebagai tamu. Oke. Nah sekarang itu datangnya beda. Sebagai Jadi apa nih? sebagai tuan rumah. Tuan rumah, Nah, bagian betul dari bagian tuan dari pesta. ya betul. Baik. Jadi ikut melayani tamu, ikut nganterin minum, kopi, makanan. Kira-kira ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan selama kamu live-in kemarin? Pengalaman yang paling berkesan itu kita diajar untuk bagaimana caranya memanen kopi, memanen padi dan juga membantu kasih makan untuk Peliharaan babi ya? Si Ica ya? Cica ya. Ya ada nggak sih pengalaman paling berkesan kamu selama live-in di Toraja? Kan kamu anak Makassar ya, Iya. ke Toraja tuh kira-kira gimana? Kemarin tuh saya live-in di Toraja di bagian Sangala itu. Oke. Ya, di sana itu saya live-in di sebuah keluarga. Hmm? Lalu di sana tuh tidak ada jaringan. Mhm. Dan kebiasaan saya di kota itu apa-apa sosmed, Yes, benar. HP terus lah. Tapi sampai di sana jaringan tidak ada.
saya harus ikut bersosialisasi sama mereka begitu. Nah, banyak boleh sharing nggak sih pengalaman apa aja yang didapetin di sana? pengalaman yang aku dapetin tuh kayak misalnya mereka sangat toleransi sih, karena dalam satu rumah itu ada 3 agama dan mereka bisa hidup berdampingan tanpa adanya cekcok gitu loh. Berkesan sih banyak, kayak banyak suster mendoakan kita, Oke. kita mendoakan susternya. Oke, jadi kayak pengalaman Ya, saling mendoakan gitu ya. saling pengalaman. mendoakan. Yang paling berkesannya itu karena harus tidur di lantang. Yang biasanya kan Itu apa gubuk gitu atau iya, apa yang sih? tempat terima tamu itu, Pastor. Oke. Yang biasanya kan kita tidurnya paling di kamar dengan kasur. Ini kita cuma beralaskan papan, pakai karpet, sudah tidur di situ rame-rame. Pondok bambu itu ya. Betul. Ada nggak sih pengalaman yang bisa merubah perspektif kamu sebelum dan setelah live in? Kalau untuk saya pribadi sih, dulunya saya orangnya yang selalu tertutup dan jarang berinteraksi dengan tetangga-tetangga sebelah, mengajarkan saya untuk gimana sih caranya untuk bisa lebih peka lagi terhadap sesama kita di lingkungan kita, dan gimana cara kita untuk bisa memulai aktivitas dengan waktu yang lebih tepat lagi. Pelajaran yang sangat baru yang saya dapatkan ini diharuskan untuk belajar dan mengerti bahasa Toraja. Karena di sana kita betul-betul berinteraksi dengan oma-oma, tante yang notabene-nya harus bahasa Toraja, sedangkan mereka nggak tahu bahasa Indonesia. tahu cuman kita yang muda-muda diharuskan untuk pakai bahasa Toraja bukan bahasa gitu Indonesia. ya. Jadi menantang juga ya. Betul itu, Pastor. Oke. Jadi yang kayak kita yang dari lahir besar tinggal di Kota Makassar, giliran pulang cuman tahu kure semangat. Padahal keturunan Toraja kan. Betul. Aduh, berarti live in kembali ke kampung halaman membuat jadi tantangan baru gitu ya, harus Betul. belajar bahasa gitu ya. Dapat pelajaran yang sangat-sangat berharga, Pastor. Pelajaran apa sih yang berkesan buat kamu yang paling tidak kamu dapat insight atau pencerahan gitu? Mungkin pencerahan yang saya dapatkan dari keluarga itu adalah mereka itu tidak pernah lelah untuk bersyukur ya. Saya mengatakan seperti itu karena saya melihat dalam keluarga itu, mungkin dalam kehidupan kita ya Pastor, semua orang itu tidak ada yang sempurna. Tetapi ada satu keluarga itu memiliki anak satu, anak pertamanya bisa dibilang tidak sempurna karena di umur yang 8 tahun sekarang Pastor, dia belum bisa ngomong. Jadinya dia itu selalu berusaha untuk ngomong-ngomong ke orang tapi belum bisa Pastor. Jadi anak ini kadang dibawa ke terapis lah, kadang didoakan, dan orang tuanya itu tidak pernah merasa, mungkin ya di hati kecil mereka kita tidak tahu ya Pastor, mungkin mereka itu bersedih, tapi saya melihat keceriaan yang sungguh luar biasa dalam keluarga itu Pastor. Pelajarannya itu Pastor, kita lebih di pedesaan itu memang kita lebih bisa merenung, lebih bisa memperbaiki diri. Lebih banyak mengambil pelajaran-pelajaran di pedesaan, dari susahnya orang mendapat beras, bertani, berkebun. Berarti Alphonse yang lahir dan besar di kota ini pergi ke desa live in di sana, jadinya ada pelajaran baru gitu ya, mengalami hidup di desa. Terus ada nggak sih yang beda sebelum live in di tetangga kamu sama after live innya? Ada nggak? Ada beda dong pastinya, karena kalau misalnya sebelum live in kayak pengetahuanku tuh mungkin kayak pandanganku paling kayak hidup berdampingan dengan orang yang berbeda pandangan dan pendapat itu pasti bakalan susah kan, kayak misalnya pasti ada cekcoknya. Tapi setelah aku live in, aku bisa tahu kalau ternyata dari situ, dari hidup berdampingan tuh justru banyak pengetahuan dan wawasan yang dapat kita temukan, apalagi toleransi gitu. Apa sih yang buka pandangan kamu tentang kehidupan setelah dan sebelum live in? Ya kalau sebelum live in kayak hambar lah. Kalau pas ikut live in kayak enak, banyak pengalaman kayak di Pertapaan Karmel itu mendoakan orang, lihat orang didoakan. Gitu. Jadi jiwa kamu tuh bisa penuh lagi ya, semangat kamu tuh jadi meningkat lagi gitu ya, jadi kayak boost semangat gitu ya. Kalau yang aku dapat dari keluarga itu tuh mereka itu sangat baik begitu. Mereka perlahan-lahan ngajarin saya begitu apa yang saya tidak tahu. Contohnya seperti pada saat mereka buat
untuk makanan Babi. ternaknya ya, Oh, ya. babi. Ya. Kan itu pertama kali saya untuk membuat makanan babi begitu. Saya kepo lah ya ceritanya. Yes. Saya bertanya dan mereka juga mau menjelaskan. Berarti hal yang nggak pernah kamu lihat di kota, Ya. kamu bisa temuin di sana ya. Betul. Oke deh. Jadi setelah live in ini kamu lebih mengerti ya apa arti toleransi. Iya. Jadi kayak benar-benar mengubah perspektif aku gitu loh. Berarti live in ini memberikan impact yang besar ya buat hidup Besar sendiri. banget, benar besar banget. Jadi intinya berjumpa dengan keluarga itu Febri melihat bahwa mereka itu penuh dengan syukur gitu ya. Bersyukurlah senantiasa iya, gitu ya. bersyukur. Wah, tepat sekali teman-teman kata-katanya Santo Paulus, bersyukurlah senantiasa. Iya. Oke Feb, terima kasih banyak. Terima kasih Pastor. Selamat berjumpa di IED. Oke Pastor. Jadi sudah siap berangkat IED ini? Siap Pastor. Oke deh. Harus siap. Baik teman-teman, sampai ketemu kita di IED ya. Terima kasih Bye. Alphonse. Udah siap ini lanjut IED. Dia sangat siap banget dong ini Pastor, Oke sangat lah, siap kalau untuk gitu. berbagi. Iya, sampai ketemu di sana. Oke Mantap. Pastor. Kristus hidup dan ingin engkau pun hidup. Kamu masa tinggi gereja, bangkitlah. Kamu masa depan dunia, bersaksilah.